Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah dikerjakan atau materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Abidun atau Bapak Abidun. Ini adalah tugas UAS. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hardware dan software. Hardware adalah perangkat keras, contohnya seperti keyboard, CPU, dan GPU. Software adalah perangkat lunak seperti Windows, Linux, dan Apple. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu input, apa itu proses dan output. Input adalah memasukkan suatu informasi ke dalam input, lalu diproses dan dikeluarin dengan informasi-informasi yang valid. Dan di sini saya akan membahas algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Apa selama ini yang dicari di e-commerce itu adalah yang menjadi big data dan menggunakan algoritma. Pemrograman adalah orang yang ingin melakukan pemrograman. Big data adalah data informasi yang berasal dari informasi-informasi di sekitar yang valid menjadi big data. APK non data, kalkulator, MKG. Ini proses output. Namun pemrograman adalah algoritma. Bahasa pemrograman berbasis printer membuat dengan web. Contohnya adalah Python, Java, PHP, dan Ruby. Parent, induk. Sebelum algoritma dibuat, kita harus tahu apa itu chain atau lunak atau apa yang mau kita rocket table. Syarat ini namanya logo di kondisi. Programmer harus cari cara paling baik dari yang terbaik. PHP adalah bahasa pemrograman. Sistem informasi manajemen. Menurut saya, yang pertama struktur dan kedua proses. Struktur merupakan komponen yang membentuk sistem itu sendiri. Proses merupakan uraian prosedur kerja setiap komponen dalam mencapai tujuan dari sistem. Sistem terstruktur, proses, prosedurnya, dan komponennya. Dan di sini akan saya menjelaskan apa itu tentang keamanan komputer dengan mengamankan data aplikasi. Jenis ancaman internet itu banyak sekali. Contohnya malware, program jahat yang dapat merusak atau mencari data seperti virus, worm, dan trojan. Phishing adalah contohnya seperti link tautan yang Anda klik. Kalau Anda mengklik linknya tersebut, Anda akan menuju link seperti contohnya kita ingin membeli sesuatu atau contohnya dapat hadiah gratis, lalu kita tiba-tiba memasukkan ID akun kita Facebook atau apanya, ternyata itu adalah link phishing. Itulah namanya phishing. Hacking adalah ketika password Anda dengan mudah atau Anda melakukan semua aktivitas seperti membuat akun FB, IG atau apapun itu, hacking itu pasti akan mencoba menghack akun kamu yang telah melakukan kebiasaan berulang-ulang, atau bisa dengan menggunakan password, kata tanggal lahir atau seperti semacamnya, atau kata-kata yang sering Anda gunakan seperti kata-kata keluarga atau apapun itu. DDoS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat sistem down atau link tautan, scan atau botnet. Ada dua metode faktor. Yang pertama seperti DDoS itu seperti link tautan, scan atau botnet. Dan di sini cara biar tidak akun kalian tidak di-hacking adalah menggunakan dua faktor autentifikator atau namanya 2ND login. 2ND login adalah verifikasi 2 langkah atau 2FA.
Autentifikasi adalah ketika email kamu sendiri Anda bisa melihatnya dari email atau Gmail kamu. Kode tersebut jika Anda ingin login ke perangkat apa, maka notifikasi login atau kode rahasianya bakal masuk ke Gmail tersebut. Autentikasi yang berkaitan ID dan password. Virus juga bisa masuk dari hard disk atau apa namanya, seperti hard disk dan semacamnya. Dan virus atau hacking bisa terjadi menggunakan password adalah brute force yang setiap detik bisa beribu password yang dimasukkan ke dalam akun Anda. Makanya hati-hati menyebar email Anda. Beribu kali karena menggunakan algoritma yang Anda sering cari, seperti apapun itu, seperti Anda suka motor, apapun itu, mereka akan menggunakan algoritma yang Anda telah lakukan, seperti tanggal lahir Anda. Ya seperti itu. Perlindungan sistem atau update sistem, cara lebih aman seperti, karena bahayanya brute force tersebut, karena dia setiap detiknya menggunakan 1000 password untuk membobol akun Anda. Makanya disarankan untuk update sistem tersebut atau sistem Anda, perangkat Anda, biar pasang atau juga bisa pasang antivirus, enkripsi atau 2FA seperti Two Verification Authenticator. Algoritma ini menggunakan bahasa menggunakan PHP, SLS, menggunakan 2FA atau menggunakan autenticator, program enkripsi dan deskripsi. Sistem jaringan mengkonfigurasi dari router. Dan contoh-contoh operating system COS. Yang pertama MS-DOS, MS Windows, programming language, Unix, Linux, aplikasi Office, perangkat umum, aplikasi multimedia seperti MIDI, MP3, MP4, MPEG, dan aplikasi internet. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu brandware. Menurut saya brandware adalah kita yang ingin menggunakan perangkat lunak tersebut untuk menjalankan sistem tersebut. Brandware itu adalah kita sendiri yang ingin menggunakan program tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan contohnya. iCloud iPhone berguna sebagai penyimpanan dan juga kalau berpindah HP tanpa perlu ribet, karena dia bisa menyinkronkan akun. Karena kan kita login, misalnya iCloud kita ada ID atau passwordnya, maka dia seperti menyinkronkan ke seperti HP yang lama, bisa ke langsung sinkron ke HP yang baru. Sudah seperti itu. Dan di sini juga ada namanya Google Drive, seperti Google Drive tersebut. Tapi kalau namanya di iPhone tuh iCloud atau bisa sama dengan Google Drive, seperti berbagi dokumen atau file. Dia seperti auto save gitu ya. Bisa dibikin clone link atau file tersebut publik, tidak private. Google membuat antivirus dengan antisipasi dengan kecurigaan mengupload file berbahaya. Harus ada infrastruktur penyedia penyimpanan beserta aplikasi, ada sistem keamanan dan jaringan otoritas khusus sebagai penyembang app agar bisa terhubung. Harus ada hosting atau layanan server, harus bayar agar bisa mengembang app. Ini dia. Kalau kita ingin membuat server, kita harus membayar namanya hosting atau server. Itu adalah program yang lain. Mereka adalah menyiapkan servernya, dan kita adalah yang ingin membentuk web. Kita adalah pembuat web, atau kita adalah pemilik web, dan kita harus membayar server hostingnya biar agar web kita dapat berjalan untuk bisa membuka bisnis atau apapun itu, seperti membuka web, bisa membuat marketplace kita sendiri dengan brand kita sendiri. Apapun kita mau pasti bisa menggunakan server hosting yang harus kita bayar per bulannya. Ya sekitar tergantung tempat dan hostingnya yang terkenal, atau seperti punya teman kita, atau lebih murah lagi, bebas terserah. Otoritas khusus sebagai pengembang app agar bisa terhubung, harus ada hosting atau layanan server agar bisa mengendalikan pengembang app. Ya,
Dan di sini ada namanya penyedia tanah, mencari lapak, tidak peserta rumah atau bangunan. Penyedia tanah dan bangunan tapi pembayaran lewat pihak kedua. Dan di sini ada ketiga namanya penikmat layanan tersebut, Google Drive, iCloud, pengguna, pengembang. Dan di sini kita belajar berbicara bahasa retorika. Di sini saya akan menjelaskan tentang big data. Big data dapat dari informasi seseorang yang valid. Dan big data adalah kumpulan data berhubung data yang sangat besar dan kumpulan yang tidak dapat dikelola atau diproses atau dianalisis dengan cara tradisional. Nilai yang dapat diekstrak dari data. Contohnya seperti BMKG bisa prediksi cuaca karena ada big data, karena informasi yang berulang-ulang dan atau dikumpulkan untuk seperti menjadi data BMKG untuk menjadi data BMKG. Dan di sini saya akan membahas tentang AI. AI dibangun oleh algoritma atau namanya pemrograman. Dan AI dibangun oleh algoritma dan dibangun oleh programmer, diolah data dari big data untuk apa? Untuk informasi valid. Apa yang terjadi karena contohnya apa yang terjadi contohnya seperti kita ingin mencari pemotongan lembu, terbentuknya algoritma, tiba-tiba apa yang terjadi karena kurban. Jadi seorang seperti tahun-tahun yang penting itu memunculkan algoritma tersebut karena banyak yang mencari seperti hari ini kurban, jadi banyaklah video-video kurban seperti gitu algoritma tersebut. Dan sebuah data medis dari data. Nah, medis itu menggunakan dari data-data yang penyakit-penyakit yang sering terjadi dan untuk dianalisis dan bisa diatasi dengan menggunakan dari medis data yang ada di big data. Rekam medis menganalisis data pasien untuk memprediksi risiko penyakit. Contoh keputusan aplikasi deskriptif, analitik deskriptif, aplikasi e-commerce menganalisis data penjualan untuk mengetahui total penjualan karena ada pendapatan dari pemerintah SDM sesuai passion perusahaan. Dan di sini saya akan membahas SIAKAT. Jadi SIAKAT itu seperti kalau di dalam perkuliahan itu untuk absen online, tapi absen online tidak bisa dari jauh, harus ke tempat di area kampus tersebut. Kamu harus membuka aplikasi SIAKAT dan di situ Anda baru bisa namanya absen. Dan absen tersebut harus dibuka sama pemilik SIAKAT tersebut atau kelas tersebut oleh dosennya. Seperti ya titik koordinasi. Titik koordinasi kalau saya itu awal-awal main Minecraft. Jadi titik koordinasi itu seperti tempat latar-latar karena setiap koordinasi kita bergerak tuh koordinasi berubah dan jadi saya mencatat koordinasi tersebut seperti 100 berapa gitu, 08 berapa, nanti saya catat karena setiap jalannya itu bakalan berbeda, setiap koordinasi berbeda-beda. Sepertinya IP address. Nah, IP address itu seperti tempat Anda tinggal, seperti IP address loh pokoknya. Dan aplikasi tidak berguna tanpa adanya algoritma. Karena pemrograman tidak bekerja kalau tidak ada big data. Dan big data diambil dari big data, dari informasi akurat yang dikumpulkan menjadi data yang valid dan menjadi big data. Dan programmer sering menggunakan front end dan back end untuk untuk yang awal dan berakhir. Dan sampai di sini saja penjelasan yang saya tahu. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Dan di sini ini adalah akhir pengetahuan saya selama dikuliahin oleh Bapak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada